ekspor, siapapun dia. Mau pakai baju kuning, merah, hitam, apa, tidak bisa. Mau tentara, mau polisi yang backingnya tidak bisa. Karena sistem. Jadi sistem ini akan mendisiplinkan bangsa ini. Dan itu saya kira KPK akan tugasnya makin kurang. Ya, KPK. Jadi ada KPK marah, saya bilang OTT kampungan. Memang kampungan karena kita sendiri buat kampungan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang kami hormati Bapak Luhut Panjaitan, Bapak Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pak Menteri ESDM, Bapak Arifin Tasrif, Pak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak Nawawi Pomolango, serta para hadirin yang mewakili para menteri. Di sini ada Menteri Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dari Kejaksaan Agung, serta seluruh tamu yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah mampu untuk berkumpul kembali, karena disebutnya kembali karena pada tahun 2020 kita sudah melaunching Simbara hanya untuk batu bara. Hari ini kita melakukan launching yang kedua, di mana sistem informasi mineral dan batu bara antar kementerian dan lembaga diperluas untuk komoditas nikel dan timah. Jadi Pak Luhut dan kami para menteri bilang namanya mungkin bukan Simbara lagi, Simbanimah. Tapi nanti kalau tambah tembaga, tambah emas, dan apa tadi? Kelapa sawit, nanti akan menjadi panjang sekali. Ibu Bapak sekalian, kita semuanya memahami bahwa Indonesia yang diberikan karunia sumber daya alam yang luar biasa juga telah diatur melalui para pendiri bangsa kita dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dikuasai negara mungkin itu menjadi de jure dan de facto yang mudah, dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat itu merupakan tantangan dan tugas kita semua. Bagaimana membangun sebuah tata kelola, kerangka peraturan, dan kemudian sikap maupun operasionalisasi dari tata kelola itu untuk betul-betul menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu saya menyambut gembira tadi yang sudah disampaikan secara sangat elaboratif oleh Pak Dirjen Anggaran, Pak Isa, dan Pak Bambang dari PLT Dirjen Minerba mengenai Simbara ini. Ini menurut saya adalah sebuah ikhtiar untuk mengelola bumi, air, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh dua dirjen tersebut, bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak mungkin dilakukan oleh satu kementerian. Oleh karena itu sinergi dan kolaborasi menjadi kebutuhan dan sekaligus keharusan. Dalam hal ini sinergi untuk sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan 5 komponen utama atau pilar utama, yaitu dokumennya, tadi yang disampaikan dari mulai RKAB sampai kepada seluruh proses penambangan hingga kemudian dia menggunakan termasuk ekspornya. Uangnya, pilar yang kedua, pengangkutannya yang tadi lebih 38 dari perusahaan pengangkutan, orangnya dan barangnya. Dengan menciptakan proses bisnis yang tidak ruwet tapi justru memudahkan. Masing-masing KL tidak membuat aturan sendiri-sendiri tanpa melakukan sinergi, karena pada akhirnya kita berhadapan dengan perusahaan yang sama untuk komoditas yang sama, orang yang sama, dan kemudian barang ini akan berjalan dengan dokumentasi
dan kemudian aliran uang yang sama. Proses bisnis ini dengan sinergi akan memudahkan bagi pelaku usaha, namun pada saat yang sama juga akan menimbulkan manfaat maksimal bagi Indonesia. Sistem dokumen terintegrasi memberikan laporan dan kenyataan atas arus uang transaksi dan dokumentasi pengangkutan barangnya, dan melacak keterkaitan antara pelaku usaha serta membandingkan hasil pemeriksaan fisik barang tersebut di lapangan dengan seluruh kementerian lembaga yang berwenang. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang bersedia untuk bekerja sama, terutama dalam hal ini Pak Menko, Pak Luhut yang sangat berapi-api dan sangat bersemangat sejak awal waktu beliau mendapatkan briefing mengenai dibangunnya sistem informasi mineral batu bara. Terima kasih Pak Luhut, luar biasa. Nah, pada tahun 2022 dari realisasi penerimaan negara dari sistem Minerba ini mencapai 183,5 triliun rupiah. Kita tentu ingat tahun 2022 adalah komoditas boom. Tahun 2023 pada saat harga komoditas turun, dan karena kita juga sudah meluncurkan dari Simbara tadi, dan volatilitas harga tentu mempengaruhi, kita masih mampu menjaga penerimaan dengan nilai 172,9 triliun. Ini pada saat harga komoditas sudah mulai turun. Dan ini 18% di atas target APBN. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Terima kasih atas sinerginya yang menghasilkan upaya untuk menjaga penerimaan negara yang sangat kunci. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang juga mulai mengadopsi dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 9 2018 mengenai penerimaan negara bukan pajak. Ini masih di luar pajaknya ya, tadi penerimaan hanya PNBP-nya. Dan ini merupakan tanggung jawab seluruh kementerian lembaga. Oleh karena itu saya pada kesempatan pagi hari ini ingin menyampaikan betul-betul apresiasi penghargaan kepada kementerian lembaga yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan mineral dan batu bara yang menghasilkan penerimaan negara baik bukan pajak dalam bentuk royalti dan berbagai pungutan lain serta dalam bentuk perpajakan. Untuk Kementerian Keuangan yang dalam hal ini bekerja sama dengan Kementerian ESDM, maka tadi 2 dirjen memberikan laporan. Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan di sini, dan juga Kementerian Perdagangan untuk urusan ekspor dan juga ekosistem pengelolaan seluruh minerba dari mulai hulur hingga hilir. Kita semua tahu bahwa barang-barang minerba di Indonesia ini sekarang memiliki posisi luar biasa vital di dalam konstelasi geopolitik dunia, transformasi energi, transformasi electric vehicle, transformasi dari baterai, dan ini semuanya menempatkan Indonesia dalam posisi yang luar biasa strategis. Sehingga kalau Indonesia mampu dan terus berikhtiar mengorganize secara baik, kesempatan bersejarah ini diharapkan akan memberikan dampak yang maksimal seperti amanat Undang-Undang Dasar, yaitu memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kemakmuran rakyat. Tadi telah dilaporkan oleh Pak Isa mengenai beberapa manfaat seperti mencegah illegal mining, menerima tambahan dari PNBP, dan bahkan memaksa perusahaan untuk membayar piutang mereka. Tadi jumlahnya ada 3,47, 2,53, dan 1,1 triliun. Ini adalah contoh kecil waktu koordinasi untuk enforcement dan compliance dilakukan bersama dengan sistem blocking system, maka kewibawaan negara menjadi ditegakkan. Pengusaha tidak bisa kemudian, oh kalau kementerian ini kayaknya kuat, kita pergi ke kementerian lain yang masih bisa dilobi. Dengan sistem ini kita bekerja rapi, konsisten,
tegas dan berwibawa tanpa menyusahkan perusahaan. Karena perusahaan sudah tahu hak dan kewajiban mereka. 10 sistem disimplifikasi menjadi satu sistem, 50 dokumen dalam hal ini dikoordinasikan, satu pintu pengawasan terpadu, dan juga untuk enforcement terhadap policy-policy spesifik seperti domestic market obligation. Terima kasih semuanya yang sudah bekerja pada pagi hari ini untuk bisa melaunching tidak hanya batu bara tapi sekarang masuk nikel dan timah, dan kita harapkan seluruh mineral di Indonesia akan masuk, bahkan termasuk CPO yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut. Saya juga berterima kasih kepada APH, Kejaksaan Agung dan KPK yang terus-menerus mengawal bahkan ikut di dalam berbagai pembahasan untuk desain dan improvement dari sistem ini. Ini merupakan ikhtiar untuk membangun sebuah ekosistem yang baik. Dengan demikian saya ingin menyampaikan terima kasih Pak Luhut, jangan lelah-lelah terus untuk mengkoordinasi Bapak Ibu sekalian dan termasuk kementerian, lembaga maupun dari sisi aparat hukum yang telah bersama-sama memiliki komitmen untuk membangun Simbara yang diperluas pada hari ini untuk nikel dan timah. Semoga hal ini akan memberikan dampak yang luar biasa besar bagi perekonomian Indonesia, bagi kesejahteraan rakyat, dan bagi posisi Indonesia di dalam persaingan maupun pergaulan antar negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman menteri yang saya hormati, Wakil Ketua KPK dan hadirin semua yang berbahagia. Kita sudah dengarkan berbagai macam masukan tadi dan saya kira kita sudah makin paham betapa negeri ini sebenarnya makin lama makin baik. Saya hanya flashback sedikit, saya mulai paham mengenai digital ini sebenarnya karena COVID, karena peduli lindungi itu. Itu saya baru paham, oh rupanya bisa dibuat begini gitu. Sebenarnya di-trigger oleh 3 tahun yang lalu, kami dengan Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan ada di Batam. Waktu itu kita membuat pelabuhan, target kita ada 12 pelabuhan. Tapi tadi saya dibisikin oleh Pak Menteri Perhubungan, sudah ada 262 pelabuhan yang terintegrasi dengan sistem ini. Dan kemudian kita juga kaitkan semua ke LNSW atau apa namanya layanan logistik National Single Window yang dimiliki Kementerian Keuangan. Jadi semua makin terintegrasi, nanti yang ujungnya adalah government teknologi. Government teknologi ini kita harapkan akan kita luncurkan nanti pada bulan September tahun ini. Teman-teman sekalian, ini membuat kita makin bagus. KPK punya fungsi ada 3, salah satu fungsi yang paling penting sebenarnya yang tidak pernah atau kurang didorong adalah pencegahan. Jadi kita bekerja ini semua, membuat tadi National Single Window ini tadi, Logistik National Single Window ini tadi, itu juga KPK terlibat. Jadi yang paling banyak di situ terlibat Pak Pahala yang menjadi counterpart kami untuk tadi mensinergikan ini semua. Jadi ini adalah kerjaan kita rame-rame sudah. Tidak ada satu orang pun yang paling berprestasi di sini atau paling hebat di sini, semua sama hebatnya. Jadi saya percaya dengan ini kita lakukan, maka efisiensi di negeri akan makin tinggi, korupsi juga akan dibuat tidak bisa. Kenapa? Anda deal dengan mesin. Ya, kalau hanya kita bikin fakta integritas segala macam tanda tanganin 10 semuanya berdoa panjang sampai kapan-kapan ya korupsi jalan aja. Kenapa? Dia bisa bertemu, dia bisa negosiasi. Jadi ini pengalaman kita semua yang harus kita kerjakan sama-sama. Bapak Ibu sekalian, saya baru kembali dari Abu Dhabi. Dan saya sudah lapor Bapak Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih tadi malam, masalah family office dan family business. Kenapa kita pengen nih family office dan family business ini? Karena itu sekarang uang bertaburan yang pengen juga masuk ke Indonesia. Nah kita harus kasih insentif. Saya bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dan saya belajar pergi kemarin ke Abu Dhabi dan pergi juga ke Dubai melihat dengan tim dari Kementerian
Kementerian Hukum HAM dan beberapa kementerian lain dari OJK dan sebagainya. Satu hal yang saya pelajari menarik adalah kepastian hukum. Jadi mereka, saya lapor Pak Presiden Jokowi, saya bilang Pak sederhana rupanya. Kenapa Luhut? Ya pengadilan arbitrase itu hakimnya hakim dari luar, internasional yang certified, itu putuskan A ya sudah nggak ada lagi banding-banding. Kalau ada banding itu Pak Presiden, itu sumber nanti main-main lagi. Jadi kalau itu terjadi, legal certainty itu akan terjadi di negeri kita. Dan orang banyak sekali pengen datang taruh duitnya di Indonesia. Bukan kita tidak dapat untung, ada untungnya, paling tidak uang itu masuk dalam sistem keuangan kita akan memperkuat tadi cadangan devisa kita juga. Yang kedua, juga dia harus investasi, dan investasi itu Bu Ani kasih pajak, kasih lapangan kerja dan sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian sebenarnya banyak sekali modifikasi-modifikasi yang kita bisa lakukan untuk ini. Dan kemarin saya ketemu dengan beberapa profesor dari UGM, saya makan pagi di Jogja. Beliau cerita memang masalah kita di arbitrase ini. Dan ini harus kita perbaikin rame-rame kalau kita mau negeri ini bagus. Jadi orang bilang common law. Saya bilang apa common law? Ibu Ani udah bikin di sistem keuangan kita ada trustee, itu juga bisa masuk ke sana. Jadi saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau kita bangun sistem yang bagus dan semua digital, itu akan membuat Indonesia ini makin baik ke depan. Dan saya senang hari ini kita sudah luncurkan untuk timah. Sebenarnya agak terlambat. Terus terang kami itu sudah Deputi saya Seto itu sebenarnya sudah saya dorong untuk meluncurkan ini kira-kira berapa bulan lalu. Tapi ada berapa macam sampai kejadian yang korupsi yang timah itu mendorong kami mempercepat proses ini, dan hari ini saya pikir sudah bisa luncurkan. Dan tadi saya tanya, saya baru bilang, ini bisa berapa kita dapat lagi Bu Ani uang? Hanya dari royalti kita bisa dapat 5 sampai 10 triliun, hanya royalti tidak bicara pajak. Jadi Anda bisa bayangkan semua kalau kita bikin tertib bisa hebat. Tadi saya baru disipin Bu Ani, saya bilang, Bu, ini saya ada agenda setelah ini. Dia bilang apa? Durian. Dia ketawa. Karena ekspor durian kita dari saya baru kirim tim ke sana dari dari Parigi, Sulawesi, itu sekarang dicatat mereka $1 miliar. Dan angka itu bisa lebih banyak dari itu. Jadi bukan hanya mineral. Nah, ini juga kalau kita semua tertibkan itu akan menaikkan harga daripada pendapatan petani-petani kita. Bapak Ibu sekalian, satu hal dengan tadi sistem ini itu bukan hanya penerimaan, tetapi juga akan link kepada lingkungan, kepada pekerja. Karena kalau dia tidak comply terhadap itu nanti, dia akan otomatis blok. Jadi dia bisa oleh bea cukai, dia nggak bisa ekspor. Siapapun dia, mau pakai baju kuning, merah, hitam nggak bisa. Mau tentara, mau polisi yang backingin nggak bisa. Karena jadi sistem ini akan mendisiplinkan bangsa ini. Dan itu saya kira KPK akan tugasnya makin kurang. Ya, KPK. Jadi ada KPK marah, saya bilang OTT kampungan. Memang kampungan karena kita sendiri buat kampungan. Kita harus membangun sistem sehingga tidak perlu terjadi lagi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya betul-betul ingin kita semua bekerja sama, membangun kerjasama yang bagus, dan kemudian tidak saling menyalahkan, dan kita teruskan ini. Dan saya pikir nanti puncaknya adalah di government teknologi yang sekarang sedang berproses. Dan kalau itu terjadi, saya yakin, hakul yakin, Indonesia ini akan menjadi lebih hebat lagi ke depan, penerimaan negara akan lebih banyak, orang akan lebih tertib, karena kalau tidak, dia tidak bisa ekspor. Jadi yang ilegal-ilegal ini sekarang masih banyak ditampung-tampungi, at the end itu akan kita patroli. Nah itu tugas KPK, ini ada Pak Gufron, saya titip, saya bilang Pak Pahala, kalian yang harus patroli, seperti sekarang e-katalog, itu udah versi 6. Karena itu juga rupanya diserang juga. Serang KPK nanti ikut patroli sana, misalnya soal anomali harga. Anomali harga itu terjadi. Jadi seperti ini nanti bisa nggak dipidanain? Itu kalau perlu dibikin undang-undang. Orang yang bermain-main tadi mainkan ini dipidanakan. Nah ini pencegahan tadi dari KPK, saya kira perannya sangat besar ke depan ini. Terima kasih pada semua kita yang sudah bekerja, dan kita belum berhenti, masih banyak lagi yang harus diselesaikan. Saya yakin kalau kita semua kerjasama dengan spirit yang bagus, pasti bisa kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.